Nah, bagaimana cara hotel untuk tetap melindungi karyawannya Mhm. dan melindungi tamu lain, Iya. tetapi tetap bisa melayani. Mhm. Nah, inilah yang dibuat standar operation yang baru. Seperti contoh harus memakai masker. Jika Mhm. masker kain harus setiap 4 jam diganti. Mhm. Begitu pula masker medis. Mhm. Tamu pun diberikan masker, tapi jika sedang makan, masker itu diberikan juga amplop kosong. Jadi tamu bisa menyimpan amplop kosongnya, tidak taruh Mhm. di meja Oh begitu gitu. saja. Kemudian Mhm. pada saat melayani, hotel atau restoran sudah mulai menyiapkan menu yang bentuknya Mhm. barcode Mhm. atau yang bisa Mhm. di-booking Mhm. oleh tamu melalui handphone. Mhm. Jadi kontak fisikal tidak terlalu banyak Iya. dan tamu tidak terlalu banyak menyentuh barang-barang yang bisa menjadi perpindahan dari virus itu sendiri atau Mhm. droplet. Apa sih yang membuat Ibu Dewi Mas memilih untuk berkarir Berkarir ya. atau berkarya di bidang pariwisata dan perhotelan? Nah, waktu itu jujur minat saya karena saya memang sangat suka bicara bahasa Inggris. Ya. Sangat suka mata pelajaran bahasa Inggris. Selain mata pelajaran yang lainnya tentunya. Tapi bahasa Inggris paling pecintaan saya. Jadi motivasinya tadinya bukan uang. Memang waktu itu orang tua saya marah sekali, terutama dari sisi ibu, keluarga besar. Tapi akhirnya aji saya yang sangat wise, atau bapak saya cuma minta, coba kamu pikirin 3 hari. Kamu jangan keluar kemana-mana, pikirin doa, kamu benar-benar bulatkan apa sih yang sebenarnya. 3 hari itu saya nggak kemana-mana dan tumben sekali saya benar-benar 3 hari benar-benar saya istilahnya memikirkan sampai akhirnya saya keluar dengan keputusan saya tetap ngambil STP. Tribuners, sore ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Dewi Mas. Wah, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mas Fauzan. Punapi gatra, Bu. Becik-becik. Wah, sudah pinter bahasa Bali. Waduh, Dari mana bede-bede. belajar bahasa Bali, Pak? Yang dari mana-mana, Bu. Kok jadi saya yang interview ya? Iya, iya. Bu, sore Kenapa, ini Mas? kita memang punya program Inspirasi Bali. Dan Tribuners, kalau kita sekarang ini masih menggunakan masker karena memang kita masih mengikuti Ya, sudah protokol jadi, COVID. betul, udah gaya hidup baru ya. Gaya hidup baru ya. Tapi untuk kenyamanan kita di Ya. dalam acara Inspirasi Bali sore ini kita lepaskan dulu Masih karena social distancing, masih social physical, kita jauh, Lihat, masih Bu. jaraknya. Ini jarak nih ya. Ya, sama kamera juga jauh. Sama kamera juga jauh, kameramen juga jauh. Dan ini nggak tahu kenapa ya, temanya kan Hari Nanti boleh buka Kemerdekaan ya? nih. Wah, bener 17 banget nih. Kita Agustus. juga udah merah putih nih, Kita Mas. kayak bendera ya, Bu ya. Betul. Bisa tinggal dikerek ini sebetulnya. Betul. Artinya yang di atas Mas kan? Iya, Atau iya. saya yang di atas? Merah dong yang di atas berarti. Waduh, Tribuners, ini udah seru aja belum juga ngomong. Iya. Ya biar seru ya, Mas ya. Iya. Ya, Bu Dewi Mas, sekarang Ibu menjabat sebagai General Manager Betul. Alia Hotel. Betul. Ya. Nah, di masa pandemi COVID seperti ini, ya, tentu kan banyak sekali semeton lah, ya, juga masyarakat Indonesia bahkan dunia itu, Betul. ya, yang mengalami sebuah hal yang nggak biasa, malah kadang bisa membuat mental menjadi drop. Nah, Ibu di suasana COVID seperti ini gitu kan, tadi datang penuh dengan ceria dan semangat. Ini apa gitu loh yang dilakukan dan apa yang Semangatnya ya. dibuat ini? Ya, memang kita akui situasi sekarang ini memang situasi yang sangat-sangat tidak diduga oleh siapapun ya. Kita seperti yang beli Ojan tahu, tidak pernah ada sedikit pun di pikiran kita akan ada 2020 ini akan seperti ini ya. Tetapi saya yakin satu hal yang kita harus ingat, Tuhan sudah mempersiapkan segalanya untuk kita. Dan saya pun percaya di kepercayaan saya, apapun yang terjadi sekarang ini seleksi. Seleksi alam. Seleksi alam sedang membersihkan diri. Membersihkan diri dari hal-hal yang mungkin pada saat negatif itu terlalu banyak. Energi positif harus membersihkan. Tapi proses pembersihan itu kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Kalau bencana alam mungkin cuma terjadi satu tempat. Kalau bom
pernah juga dialami oleh pariwisata Bali dan dunia, terjadi satu tempat. Tapi never kita mengalami sesuatu seperti ini yang masif di mana-mana, yang kita tidak tahu kapan itu akan selesai. Nah, jadi memang kalau dalam situasi seperti ini, saya personally menganggap ini sebagai flashback. Apa sih yang penting buat diri kita? Nah, jadi prioritas yang ada itu memang harus dirubah. Tapi memang sulit bicara seperti ini pada saat kita sudah terlanjur menjadi manusia yang konsumtif, terutama jika kita hidup di kota ya. Apa-apa beli, ke parkir aja bayar, ke toilet bayar, tidak ada yang gratis. Jadi tanpa kita sadari kita sudah terbiasa dengan gaya hidup yang konsumtif, di mana apa-apa itu ada nilai yang harus kita bayar. Jadi pada saat kita yang sudah terbiasa konsumtif ini, tiba-tiba income atau pendapatan yang biasanya datang setiap bulan, masalah besar kecil sangat relatif ya, tapi kita anggaplah kita sudah rata-rata punya income, tiba-tiba sumber itu tidak bisa lagi kita andalkan, alias mungkin ada yang sebagian kategorinya dirumahkan, atau dikurangi jam kerja, atau mungkin masih bekerja tapi tidak mendapatkan gaji sepenuh yang sebelumnya, berbagai hal bisa terjadi. Dan jika ditanya pun apakah ada salah benar, situasi seperti ini memang mau bilang salah benar kalau situasinya dari keadaan cuma satu perusahaan aja gampang kita bilang judge, tapi ini terjadi di seluruh dunia. Nah, kalau di Bali sekarang sih memang saya salut kepada pimpinan kita. Salah satunya ya Pak Koster dan juga Bapak Wakil Gubernur Pak Cho Aceh. Kita bisa lihat gebrakan beliau tidak seperti di tempat lain yang mungkin wow, tapi beliau tenang, tapi encouragement-nya juga menghidupkan kehidupan spiritual kita. Dimana yang at least yang saya rasakan ya, dimana kita memang di-encourage tetap sembahyang, karena memang dengan doa itu energi positif akan lebih banyak. Dan saya ingat sekali pada saat itu kita bergabung di Satya bahwa itu memang sering di-encourage untuk setiap jam 6 sore, tapi jam itu kan cuma untuk indikator ya, untuk mengatakan puja, mantra. Saya yakin di setiap agama ada doa-doa itu. Kenapa? Karena pada saat energi itu diucapkan, apalagi dengan keadaan kita tulus ikhlas, keadaan manusia yang sedang istilahnya saking putus asanya sudah tidak punya apa-apa lagi selain berdoa. Jadi itu membuat apa yang negatif di sekitar kita itu menjadi lebih positif. Saya bisa berbicara seperti ini karena saya mengalami. Tidak dalam konten yang sama, mungkin tidak semua orang. Kita selalu bilang, we are in this together, tapi situasi kita berbeda-beda. Ada situasi yang mungkin masih punya tabungan, ada situasi yang mungkin masih punya aset, malah ada sebagian yang justru pendapatannya naik pada saat seperti ini. Tapi kita sama-sama menghadapi situasi pandemi ini. Nah, jadi yang sekarang yang banyak hal yang membuat saya percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Tidak tahu. Tapi kita diajarkan untuk kembali ke akar, apa sih yang penting. Pada saat situasi emergensi atau situasi kita merasa tidak aman, kemana Anda pergi? Rumah kan? Ternyata rumah yang selama ini adalah cuma tempat kita kembali dari aktivitas, itu perlindungannya kita. Pemerintah meminta kita stay at home. Kenapa at home? Kenapa enggak karena ternyata rumah itu adalah tempat yang paling aman. At least bagi kita. Saya tidak bilang rumah saya aman untuk Mas ya, tapi rumah saya ya aman untuk saya dan keluarga saya. Karena di situ kita bisa saling menjaga. Kita kembali kayak diajarkan bahwa mendekatkan diri kepada keluarga itu yang lebih important. Lepas dari hubungan itu dekat atau tidak sebelumnya, tapi quality. Tiba-tiba kita punya banyak teman, tiba-tiba budaya waktu itu harus diam di rumah. Tiba-tiba kita mengenal yang dulunya tidak pernah namanya Zoom meeting, online, semuanya kita nongkrong, tiba-tiba itu yang menjadi tren sekarang. Nah, jadi kita harus siap dengan segala hal yang akan berubah, dan manusia biasanya sangat mengkhawatirkan perubahan. Nah, jadi sekarang ini Tuhan sedang mempersiapkan kita menuju ke perubahan yang saya yakin akan lebih baik. Kenapa? Karena di dunia ini manusia bukan satu-satunya yang hidup. Tapi selama ini memang teknologi diciptakan untuk kenyamanan manusia. Ya kan? Kayak kita nyaman karena itu menganggap memudahkan kita. Tetapi sebenarnya lingkungan kita nyaman atau tidak tahu karena mereka tidak bisa berbicara. Tapi sekarang inilah yang lagi dibalancekan. Saya percaya sekali bahwa proses ini memang untuk keadilan di semua. Seperti sering bilang katanya langit lebih bagus, bintang lebih keren, air lebih bagus. Saya percaya sih karena memang dengan
efek corona ini menurunkan aktivitas manusia, menurunkan aktivitas traveling, menurunkan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Tapi efek tidak bagusnya ya sudah pasti kita di Bali bisa dibilang 80% majority perekonomian itu dari pariwisata. Geliatnya itu dari pariwisata, termasuk bank, koperasi. Turunannya semua dari semua cascading atau menurun ke sana. Ya. Jadi pada saat tamu tidak datang atau pergerakan manusia ke tempat yang lain, itu kan pariwisata ya Mas, untuk budaya baru, itu tidak ada, otomatis kita sadar bahwa selama ini yang membayar pendapatan kita bukan si pemilik hotel, bukan atasannya kita saja, tapi itu adalah karena si tamu-tamu yang datang itu ya. Nah, kita akhirnya jadi belajar untuk menghargai apa yang sebelumnya kita anggap itu adalah hal yang biasa-biasa. Seperti contoh, wah tamu ini cerewet banget, komplain aja. Tanpa kita sadari itu terjadi pada saat kita sibuk. Dan saya pun akui di lingkungan kita di hotel biasa itu kita ngomongin tamu ini rewel, ini itu. Jadi, tapi pada saat tiba-tiba sekarang sepi dan sudah berapa bulan ini bisa dibilang hotel hibernasi ya, atau tidak aktif, mungkin ada beberapa yang masih aktif tapi jauh operasionalnya menurun ya. Yang sering saya dengar jika berbicara dengan teman-teman di pariwisata, baik di WA, Zoom, ataupun pada saat kita sedang verifikasi, kebetulan saya juga bertugas di verifikasi untuk membantu Pemprov Bali ya Mas. Satu yang sering saya tangkap adalah we miss the daily life. We miss tamu yang komplain. We miss tamu yang sering marah-marah karena ini. Karena ternyata itulah yang membuat, yang menjadi daily-nya kita. Dan pada saat daily kita berubah, kita tiba-tiba, waduh. Tapi yang sekarang terjadi ini untuk stay positif gimana ya? Kalau saya sih balikin ke prioritas dulu. Kalau buat saya pada saat keluarga saya aman, orang tua saya aman, bagaimana ini energi yang lain akan bisa mendukung saya untuk beraktivitas yang lain. Jujur dari April, Mei saya lebih banyak di rumah. Ya bikin plan banyak untuk di pekerjaan, tapi tidak pernah ada yang tahu kapan plan itu akan bisa dimaterialisasikan. Kemudian di bulan Juni mulai waktu itu bilang akan ada tatanan baru. Di situ saya berpikiran ya memang kita tidak akan bisa sama lagi seperti dulu ya. Dan itu menjadi hal yang memang dengan digerakkannya new norm, sebenarnya new norm ya, yang tiba-tiba menjadi new normal. Normal yang baru itu seperti apa? Yang tiba-tiba kita nggak bisa kemana-mana tanpa masker. Tiba-tiba kita nggak bisa kemana-mana tanpa cuci tangan. Kemana-mana kita cuci tangan. Kita diajarkan sebenarnya basic lagi ya. Nah di sini sih untuk stay positif ya ikuti perubahan. Karena perubahan, tapi juga bisa memfilter mana perubahan yang memang baik untuk kita. Nah bagi saya perubahan yang sekarang kita diingatkan satu, kebersamaan. Yang seutuhnya itu bagaimana? Apakah bersama-sama setiap saat atau bersama dalam segi quality time? Apa yang penting keluarga. Pada saat keluarga kita sehat, aman, kita bisa, walaupun kita tidak memiliki konsumtif seperti dulu, tapi paling tidak kita punya pikiran lebih positif. Yang kedua yang saling sering kita lupakan, termasuk saya sendiri, apalagi kalau udah sibuk ya, kesehatan. Kesehatan itu luar biasa. Dan inilah yang menyebabkan awal dari semuanya. Yang ketiga pada saat kita lupa kesehatan, ekonomi. Nah, Tuhan lagi ngajarin kita itu. Jadi ya sekarang memang untuk stay positif, ya pikiran kita lagi balik. Karena kebanyakan seperti yang beliau Jan bilang, orang sakit tuh karena stres. Apalagi habis rapid test dibilang udah reaktif, udah kemana-mana. Yang tadinya cuma mungkin pilek, jadi beneran sakit yang enggak ya. Ya jadi memang positivity buat saya lebih banyak adalah dengan mensyukuri apa yang kita punya. Mensyukuri apa yang dipunya. Apa kesehatan dan keluarga. Kesehatan keluarga ya. Panjang ya, tapi ya saya cerita dari sudut pandang saya sih. Luar biasa. Semoga beli Ojan memahami aja. Iya, Tribuners. Baru mulai saja sudah langsung menggebu-gebu gitu. Iya. Ya tadi ya, tentu hal-hal ini menjadi sesuatu yang begitu baru buat kita. Dan tetap ada hikmahnya ya. Tadi saya tangkap dari Bu Dewi Mas yang selama ini dengan keluarga, malah dengan anak mungkin bisa jauh lebih dekat kayak payback ya mungkin ini keuntungan buat mereka juga karena sekarang orang tuanya terutama saya lah yang sibuk melulu gitu rumah, quality time yang dulunya cuma seminggu sekali atau weekend aja
sekarang mereka terbiasa, oh mama ada, tapi mama ada jam-jam mama kerja online atau melalui Zoom meeting, mereka nggak ganggu. Jadi ya ini salah satu hal yang mungkin kayak payback ya, apa ya bilang payback itu ya, kayak dulu dari mereka kecil dari mereka dilahirkan sampai sekarang itu kan saya memang selalu beraktivitas. Jadi memang waktunya memang weekend atau pulang kerja atau sebelum berangkat. Nah, sekarang mereka benar-benar bisa enjoy full 24 jam dengan saya, at least di bulan April, Mei, Juni. Karena dari Juli saya sudah mulai aktif ikut istilahnya ngayah dengan tim verifikasi untuk Provinsi Bali, untuk persiapan tatanan hidup baru di hotel-hotel yang akan bersiap-siap untuk buka. Oh gitu. Apa aja sih Bu itu? Ya tadi ya ngayah verifikasi inilah ya. Apa sih tugas-tugas Ibu sih? Tugas-tugasnya ya. Ini beliau Jan saya cerita dulu. Seperti yang bilang pariwisata itu kan pergerakan ekonominya Bali ya. Jadi pemerintah pun sudah mengerti bahwa pariwisata itu salah satu kontributor devisa terbesar ya. Kalau nggak salah nomor 4 ya. Betul. Maaf kalau saya salah ya. Tapi salah satu yang top besar dan mencakup pekerja paling banyak. Tidak cuma dari sisi uang dan juga ekonomi terkait sekitarnya. Makanya disebut pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, jadi dunia pun mengerti pada saat orang tidak boleh traveling, ekonomi tidak berjalan. Pada saat orang tidak boleh beraktivitas, ekonomi macet. Yang mungkin Mas tahu ya, bursa saham, dolar semua hancur. Jadi pada saat dunia harus mengakui bahwa corona atau COVID-19 ini akan terus ada bersama kita dan kita harus hidup berdampingan. Jadi orang pernah bilang, oke, you cannot change people. Anda tidak bisa merubah orang. Yang Anda bisa merubah adalah diri Anda. Yourself, ya? Nah, jadi new norm ini adalah bagaimana kita merubah diri kita dan beradaptasi dengan keadaan baru. Makanya dibuatlah tatanan hidup baru. Nah, tatanan hidup baru ini khusus untuk pariwisata juga dibagi, Mas. Ada untuk jasa akomodasi, kemudian ada jasa kawasan pariwisata, kemudian juga ada untuk travel agent, segala bidang yang memang terkait dengan industri pariwisata tersebut, termasuk pasar, termasuk mall. Nah, kebetulan untuk bagian ini pemerintah Provinsi Bali juga membuat checklist atau istilahnya tatanan hidup normal yang menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh bidang-bidang usaha tersebut. Nah, ini datangnya dari mana? Dari kementerian juga, dari instruksi presiden, keputusannya pun ada, keputusan gubernur. Nah, khusus untuk di Bali memang dibagi menjadi 2. Kenapa? Untuk kategori jasa akomodasi bintang 3, 4, dan 5 itu khusus dipegang oleh pemerintah Provinsi Bali, jadi provinsi. Sementara untuk bintang 1, 2, dan kategori non-bintang, karena kan ini banyak juga ya, ini diberikan kepada pemerintah kabupaten. Nah, jadi tim verifikasi itu terbagi 2. Nah, khusus untuk tim verifikasi Provinsi Bali, memang mereka menghubungi asosiasi atau perkumpulan yang memang ahli di bidangnya. Seperti contoh PHRI, yaitu Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Kemudian Asosiasi Indonesian Chef Association, ICA. Asosiasi dari F&B, Asosiasi dari Indonesian Hotel General Manager, dan juga dari Asosiasi Auditor. Nah, saya kebetulan memang selama hampir 5 tahun ini selain menjadi General Manager, saya juga sudah Certified Hotel Auditor, khusus untuk klasifikasi bintang. Jadi untuk hotel-hotel yang ingin klasifikasi bintang, pengakuan bintang itu dia harus melewati proses audit, dan saya salah satu auditor untuk itu. Kemudian saya juga auditor untuk Trihita Karana. Jadi saya memang mendapatkan tugas undangan ngayah, invitation ngayah ini, baik dari asosiasi auditor atau rekomendasi dari auditor-auditor yang ada di Bali, dan juga dari asosiasi di mana saya bergabung sebagai General Manager. Kita sebutnya HIHGMA. IHGMA. Indonesian Hotel General Manager Association. IHA Indonesia. Nah, jadi saya termasuk orang yang beruntung diundang untuk ikut ngayah. Kenapa saya bilang beruntung? Satu, saya bisa membantu. Karena sebagai relawan mungkin saya tidak qualified karena saya punya keluarga dan anak-anak.
sebagai yang menyumbang reguler, keadaan ekonomi saya tidak memungkinkan untuk selalu memberikan sejumlah yang bisa. Walaupun saya tetap menyumbang, tapi di kategori yang mungkin jumlahnya tidak sebesar seperti perusahaan, lagi lebih ke individu. Jadi yang sering saya bingungkan dulu waktu April, Mei, Juni, satu yang sering saya sempat sedihkan, saya merasa tidak produktif, saya merasa tidak berguna, saya merasa cuma bisa untuk keluarga saya, cuma berguna untuk keluarga saya, padahal di luar ini masalah banyak. Tapi Tuhan adil lagi ya, gilirannya datang. Makanya pada saat itu, oh ternyata ada keahlian saya atau kemampuan saya di operation yang bisa membantu. Jadi pada saat diminta ikut bergabung bersama teman-teman verifikator yang lain, yang kebanyakan memang datang dari asosiasi HIA, GMA, saya ikut. Tapi dengan background saya yang memang sudah menjadi auditor selama 5 tahun, dan kebetulan saya juga ngajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional yang sekarang namanya IPBI ya, saya terbiasa untuk proses sharing knowledge itu. Jadi tugas verifikasi ini saya kebetulan kalau dari segi tim, karena Alaya ada di Ubud, jadi memang diminta untuk bantu di Gianyar. Tapi juga saya ikut membantu di lintas kabupaten. Kategori lintas kabupaten ini contohnya adalah Bintang 3, 4, 5 yang berada di daerah Badung, Jimbaran, Sanur. Kalau memang mereka memerlukan saya karena keterbatasan auditor atau verifikator, atau verifikator yang harusnya pegang area itu tidak bisa, saya bisa dipanggil. Nah seperti hari ini sebelum saya ketemu beliau Jan, saya kan ke Renaissance. Kebetulan baru habis melakukan verifikasi untuk tatanan hidup baru. Dia bintang 5 kebetulan Renaissance, karena Renaissance berada di bawah payungnya Marriott International. Jadi kebetulan saya salah satu dari verifikator yang diminta. Apa saja sih yang disiapkan? Ya persiapan untuk meyakinkan dunia internasional dan calon customer atau tamu yang akan kembali ke Bali, baik domestik maupun internasional, bahwa hotel sebagai jasa akomodasi sudah mempersiapkan tatanan hidup baru dengan protokol CHS, Clean Health Safety. Apa saja sih yang paling basic? Ada 4 sih Mas. Yang pertama, beliau Jan dah tahu pakai masker, ya, terutama di kerumunan. Kedua, physical distancing kayak kita ini, udah minimum 1 meter, tapi akan lebih baik jika lebih dari itu. Yang ketiga, cuci tangan. Nah jadi ini yang kadang-kadang dilupakan, cukup hand sanitizer, oh cukup di sini. Nah ini ada hal-hal yang cukup di cover dengan hand sanitizer, tapi ada juga yang harus pakai cuci tangan. Jadi disesuaikan dengan bidang operasional di hotel, mulai dari penerimaan barang sampai barang itu masuk ke dapur, barang itu disimpan, kemudian diolah menjadi makanan, kemudian disajikan di piring sampai datang ke tamu. Proses ini harus mengikuti sekarang standar operation yang baru dengan tatanan hidup baru. Seperti apa tuh Bu? Ya sebagai logikanya gini deh Mas, tamu diminta untuk pakai masker. Tapi pada saat makan bagaimana orang pakai masker? Ya kan? Mau tidak mau harus membuka ya. Nah, bagaimana cara hotel untuk tetap melindungi karyawannya dan melindungi tamu lain, tetapi tetap bisa melayani. Nah, inilah yang dibuat standar operation yang baru. Seperti contoh harus memakai masker. Jika masker kain harus setiap 4 jam diganti. Begitu pula masker medis. Tamu pun diberikan masker, tapi jika sedang makan, masker itu diberikan juga amplop kosong. Jadi tamu bisa menyimpan amplop kosongnya, tidak taruh di meja begitu saja. Kemudian pada saat melayani, hotel atau restoran sudah mulai menyiapkan menu yang bentuknya barcode atau yang bisa di-booking oleh tamu melalui handphone. Jadi kontak fisikal tidak terlalu banyak. Dan tamu tidak terlalu banyak menyentuh barang-barang yang bisa menjadi perpindahan dari virus itu sendiri atau droplet. Jadi sudah banyak yang mungkin akan ada barcode, scan, kita pilih sendiri. Pembayaran yang sudah tidak lagi menggunakan banyak tunai, ya? Jadi cashless. Terus dari saat men-serving makanan pun, waiter dan waitress selain harus mencuci tangan setiap saat, mereka juga disarankan tetap memakai masker dan jika memungkinkan memakai face shield. Kenapa? Karena tamu yang kita layani pada saat makan, kemungkinan besar tidak memakai masker. Jadi tidak cuma untuk melindungi si karyawan, tapi juga melindungi tamu yang lain.
Ada lagi tatanan yang lain yang memastikan jika mereka satu keluarga, physical distancing mungkin susah. Iya. Jadi mereka ditempatkan di satu meja. Tapi mereka tidak satu keluarga, ya tetap harus jaga physical distancing. Oke. Keluarga di sini maksudnya adalah yang tinggal bersama. Dan memang Satu datang rumah. waktu bersamaan. Seperti itu. Jadi di elevator banyak hal yang tadinya adalah hal normal. Elevator kan biasa tuh kita orang Indonesia bisa sesek-sesekan kalau nggak bunyi dipaksa deh. Sekarang udah nggak boleh lagi. Oh, Berapa gitu. stiker tanda kaki yang Iya. diberi segitu aja yang boleh. Dan saya lihat ini adalah masalah kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang secara seleksi alam mau tidak mau kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup dengan berdampingan dengan corona ini harus bisa mengikuti. Iya, iya. Nah, dulu tamu tidak suka pakai masker karena kesannya masker tuh untuk orang sakit. Sekarang ini part of fashion, Bli. Iya. Kayak beli wajan tadi kok sama berwarna? Iya, saya samain dong. Iya, iya, Nah, iya. supaya Waduh. bisa tetap Oh, saya kelihatan sama. gaya juga ya. Iya, iya. Jadi ini juga chance untuk ekonomi kreatif ya. Ngomong-ngomong itu ada sponsornya tuh Oh endorse enggak, nggak? ini kiri. Kirain ada yang Ini endorse hasil karya sendiri nempel malam-malam, Mas. Oh gitu ya. jadi, Waduh. jadi istilahnya ya memang bagaimana kita ngelihat ini. Jadi verifikasi yang seperti yang saya bilang ayah tadi. Kenapa sih dibilang ayah? Karena memang kami didampingi oleh pihak Provinsi Bali dan oleh Disparda. Tapi nilai ekonomi memang tidak ada di sini. Iya. Hotel tidak ada dikenai biaya apapun untuk verifikasi. Iya. Yang otomatis verifikator juga tidak mendapatkan bayaran apapun. Ini betul ngayah Nah, benar-benar. saya bisa bicara ini di hadapan semua, saya personally tidak menerima bayaran, tapi saya senang melakukan. Iya. Itulah kategori kita sebut ngayah ya Beli ya kalau Iya, di Bali. geng. Karena kalau kita ngakuinnya dengan tidak tulus ikhlas ya nggak ngayah namanya. Kenapa sih senang ngayah? Ya ini kebetulan saya mungkin balik lagi, saya merasa produktif. Pada saat hotel belum beroperasi 100% seperti sekarang, karena memang kebanyakan menunggu saat fase normal kedua ya, di mana dibukanya international flight. Iya. Ini kesempatan buat saya, kebetulan hotel saya belum beroperasi normal, saya bisa memberikan sesuatu kepada Bali, walaupun kontribusinya kecil sekali. Iya. Tapi sangat berharga. Ini. Tapi saya merasa puas, Iya. karena at least saya bisa bantu di situ. Saya bukan orang medis, saya bukan orang kesehatan, saya juga bukan orang yang punya nilai keuangan bisa kasih sembako banyak. Tapi paling tidak dengan saya mau ikut membantu tim Pemprov Bali untuk memverifikasi, saat hotel mau buka kita bisa mempercepat proses verifikasi dan membuat Bali bisa mengklaim ini kepada dunia internasional bahwa hotel, travel agent atau at least industri pariwisata sudah terverifikasi dengan tatanan hidup new era atau era baru. Ya era baru, kita tidak bisa pergi kemana-mana tanpa ini. Sama saat dulu pertama bawa handphone dulu kan mana tahu ada handphone kan, bawa dompet aja udah syukur. Nah sekarang nggak bawa dompet nggak apa-apa, yang penting bawa handphone. Nah lama-lama kita udah tambah lagi harus bawa masker. Iya. Luar biasa ini Bu Dewi Mas. Iya beli ojek. Iya. Nah itulah Tribuners ya. Makasih. Senang ngobrol sama beli ojek. Iya. Terima kasih sama Bu. Pendengar yang baik ya Mas. Dan kita pasti tetap pengen gali lebih dalam. Iya kayak gali emas. Iya gali emas. Kebetulan namanya sudah Dewi Mas. Ya betulan ya. Jadi Tribuners, kita pengen kenal Bu Dewi Mas lebih dalam lagi, tapi di segmen kedua setelah yang satu ini. Mai, mulai. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali. Dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.